Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai aturan-aturan dalam pemberian dimensi atau ukuran. Jadi, untuk membuat sebuah gambar kerja, tentunya sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan adanya dimensi atau ukuran. Ya. Jadi, dimensi ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi seberapa besar benda kerja atau pada bagian tertentu dari satu gambar. Jadi khususnya pada saat digunakan di lapangan atau pada saat akan dieksekusi oleh operator dalam pembuatan benda kerja. Nah, jadi untuk ukuran atau dimensi ini wajib dicantumkan. Jadi untuk pembuatan dimensi ini ada beberapa ketentuan yang harus kita penuhi. Di antaranya adalah kejelasan dari semua garis dimensi. Ya. Jadi mengacu pada satu bagian tertentu. Kemudian eh, nominal dimensinya itu harus terlihat dengan jelas. Dan seterusnya. Ya. Nanti akan kita bahas. Baik, kita masuk materi. Ya. Jadi ini kita masuk pada contoh gambar dimensi. Ya. Di sini untuk dimensi, ini ada beberapa bagian dari dimensi. Di sini ada garis bantu. Jadi garis bantu ini mengacu pada satu titik ya, dari dimensi yang akan kita buat. Nah, contohnya ini. Ya. Ini. Kemudian ini garis ukur. Nah, garis ukur ini dilengkapi dengan panah. Ini menunjukkan bahwa posisi dimensi itu adalah dari sisi sini sampai sini. Atau ini menunjukkan dimensi dari bagian ini. Kemudian bisa juga kita gunakan jarak antara. Nah, ini juga boleh digunakan. Jadi di antara garis bantu dan benda kerjanya itu ada gap atau antaranya. Seperti ini. Kemudian untuk pemberian dimensi, khususnya untuk diameter. Diameter bisa kita gunakan seperti ini. Ini untuk radius atau diameter. Nah, jadi untuk jika kita membuat radius, maka kita beri lambang R, kemudian R-nya berapa? Ini contohnya R-nya 50. Kemudian yang selanjutnya R-nya 20. R-nya 20. Nah, tetap ini mengacu pada satu titik pusat, ya. Titik pusat dari ini, dari garis radius ini. Jadi untuk pembuatan radius ini pasti ada titik pusatnya. Itu harus mengacu pada titik tersebut. Ini, ya. Ini titik pusatnya di sini. Dan untuk peletakan panahnya, jika tidak memungkinkan untuk kita letakkan pada area ini, ya, yang menunjukkan radius ini, ya, di dalam atau seperti ini, bisa kita buat di luar seperti ini. Ya, kita letakkan anak panahnya di luar. Tapi jika memungkinkan, ini kita buat seperti ini. Jika besar, ya, besar dan space-nya cukup, bisa kita letakkan di sini. Beserta juga dengan
dimensinya. Nah, ini ada kekurangan ya, ini diameter, ada lambang diameter. Kemudian ini untuk dimensinya, ya, bisa kita buat di satu garis, ya, mengacu pada satu garis bantu. Tetap kita utamakan yang terlebih dahulu adalah dimensi yang terkecil dulu. Dimensi yang terkecil, kemudian yang besar, dan lebih besar, ya, dan seterusnya. Jadi yang paling besar itu paling terakhir, atau paling bawah ya, dari sisi sini. Kemudian juga sama, jika mengacu pada satu garis bantu, ini juga. Ya. Nah, ini untuk jika area dimensi yang tersedia itu sempit atau terbatas, ya, bisa kita buat seperti ini. Jadi berurutan seperti ini dimensinya. Karena untuk peletakan anak panahnya sempit dan sulit, jadi bisa kita buat seperti ini dengan ditebalkan pada titik pertemuan garis bantu dan garis ukur atau garis dimensinya. Tapi jika ada space yang cukup, kita berikan anak panah lagi. Atau bisa juga dengan garis, diberi garis miring. Gitu. Nah, jika space-nya cukup, kita gunakan anak panah. Gitu. Contoh pemberian dimensi. Ini kita lanjut. Ini untuk pemberian keterangan pada lubang. Ini contohnya. Kemudian ini bor. Jadi ini berupa lubang atau membutuhkan pengerjaan pengeboran. Ini. Ya, sisi atasnya seperti itu, di samping. Kemudian ini untuk pekerjaan rimber. Ya, ada pekerjaan rimber. Kemudian pemberian dimensi pada lingkaran ya, atau pada radius, bisa juga dibuat seperti ini. Garis dimensinya yang menunjukkan satu bidang. Atau seperti ini juga boleh. Nah, ini untuk peletakan angkanya, ya, angka atau nominal. Ini kita letakkan di tengah. Kita letakkan di tengah garis dimensi. Kecuali jika pada tengah garis dimensi tersebut ada bidang tertentu, sehingga jika kita letakkan pada sisi tengah dari garis dimensi, dimensi tersebut akan tertutup ya, atau kurang terlihat dengan jelas, sehingga bisa kita letakkan pada sisi pinggir seperti ini. Kita akan pinggir. Tapi idealnya di tengah. Di tengah seperti ini. Kalau seperti ini, ya. Nah, ini arsiran ini menunjukkan bahwa adanya bagian yang terkena perpotongan. Masih ingat materi sebelumnya ya, jadi mengenai gambar perpotongan seperti ini.
Kemudian ini menggunakan garis ukur atau garis dimensi sebagian. Jadi ada beberapa lubang atau diameter dari satu lubang silindris seperti ini. Nah, ini untuk garis dimensi sebagiannya bisa kita buat seperti ini dan diberi lambang diameter. Termasuk ini juga diameter. Berarti ini menunjukkan adanya bentuk yang silindris dari satu benda kerja ini. Lubangnya bertingkat ya. 1, 2, 3, dan 4. Ini ada 4 dimensi lubang berbeda. Ya. Kemudian, jika dimensi atau nominal dari angka dimensi ini tidak cukup kita letakkan pada satu bidang, atau anak panahnya juga tidak bisa diletakkan pada area tengah gambar atau dimensi seperti ini. Jadi panahnya bisa kita letakkan di luar seperti ini. Kita letakkan di luar seperti ini. Berikut juga dimensinya. Ini diameter 8. Kemudian ini dimensinya 6. Jadi ini bukan diameter. Jadi untuk sisi sini lihat ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Kemudian pemberian dimensi pada tali busur. Di sini ada dimensi dari busur. Bisa kita buat seperti ini. Kemudian jari-jarinya atau seperti ini. Ini berapa derajat besarnya, besar sudut ini. Berapa derajat. Itu bisa kita cantumkan atau kita buat dimensinya seperti ini. Jadi seperti ini boleh. Kemudian untuk pemberian dimensi dan toleransi. Nah, jadi pada saat kita akan membuat satu benda kerja dengan menggunakan mesin, itu agak sulit ya untuk bisa mencapai dimensi yang akurat sekali dengan dimensi contohnya 25 ya, itu akan memiliki lebih atau kurang. Seringkali yang terjadi itu dimensinya lebih atau kurang. Jadi untuk hal ini, satu benda kerja pasti akan memiliki toleransi. Dan toleransi ini toleransi yang diizinkan. Jadi contohnya ini ada dimensi 25 plus minus 0,06. Berarti 25 ini. Nah, ini kita buat di milimeter ya, milimeter. Jadi 25 milimeter ini boleh lebih dari 0,06 atau kurang dari 0,06. Jadi 20 contohnya 25,06. Ini boleh.
atau kurang dari 0,06. Begitu juga ini. 15 plus minusnya 0,01, ini juga 25 0,005. Ini juga sama, ya, penulisan seperti ini. Dan toleransi ini sangat penting untuk bisa mencapai satu dimensi yang akurat. Atau pada saat kalian sudah ada di dunia industri, kalian akan sangat penting, ya, akan sangat penting mencantumkan toleransi ini. Pastinya untuk bisa digunakan, satu benda kerja itu tidak boleh melebihi dari toleransi yang diizinkan. Jadi yang terjadi jika memang benda kerja tersebut sangat concern pada ketelitian dan kepresisian, ini sangat penting. Jadi jika lebih dari ini atau kurang dari ini, bisa berakibat benda kerja ini tidak bisa digunakan lagi. Jadi jika lebih dari ini, melebihi toleransi, itu akan jadi waste, ya, sayang. Kemudian pemberian dimensi dan garis bantu yang benar. Ini contohnya ini, bisa seperti ini. Jadi menggunakan garis bantu. Ya. Jadi jika space-nya memang cukup, kita buat di luar benda kerja untuk pemberian dimensinya. Kemudian ini contohnya yang salah. Jadi pemberiannya di dalam dan peletakannya seperti ini, ya, pembuatannya. Jadi yang seperti ini nih kurang tepat, salah, ya, tidak. Ya, jadi untuk pembuatan dimensi sebaiknya kalian tidak membuat yang seperti ini, tapi buatlah yang seperti ini. Ya. Jadi ada garis bantunya. Jadi garis bantu tersebut mengacu pada satu bagian yang ingin kalian buat dimensinya, atau ingin kita ketahui berapa besar dimensinya. Kemudian ini ada contoh satu benda kerja yang sama, tapi untuk teknik pembuatan dimensinya itu berbeda. Jadi untuk pembuatan garis dimensinya bisa kita buat seperti ini. Jadi dengan syarat standar untuk pembuatan panah ini masih bisa kita letakkan di dalam gambar. Kita letakkan pada garis antara dua garis bantu ini. Ya. Jadi bisa kita letakkan seperti ini. Jadi ini sejajar seperti ini. Ya. Untuk dimensinya boleh seperti ini. Kemudian bisa juga seperti ini. Tapi sebaiknya bisa kalian buat seperti ini. Ya. Jika tapi dengan syarat dengan area yang cukup, ya. Jika area yang cukup, bisa kalian buat seperti ini. Ini lebih baik dalam pembacaan gambarnya, ya, pembacaan masing-masing dimensi. Ini akan lebih jelas seperti ini. Jadi mengacu pada satu bidang, ya, satu garis bantu, ya, menunjukkan ke dimensi benda kerja
selanjutnya. Ini yang sejajar. Kemudian ini gabungan, ya, jadi gabungan. Jadi ada dimensi yang kita buat sejajar seperti ini, ya, dan juga berantai. Ya, jadi seperti ini juga boleh. Jadi semuanya harus kita sesuaikan dengan space area eh, gambar yang tersedia. Jika memang space-nya besar, ya kita harus maksimalkan. Jangan sampai areanya atau kertasnya besar, tapi gambarnya kecil. Ataupun sebaliknya, kertasnya kecil, tapi gambarnya besar. Nah, jadi harus kita sesuaikan. Kemudian selanjutnya pembuatan dimensi jari-jari atau diameter. Jari-jari bisa kita buat seperti ini. Atau diameter seperti ini. Tetap mengacu pada titik pusat. Ya, tetap mengacu pada titik pusat seperti ini. Jangan di luar. Ya. Garis dimensinya harus mengacu pada titik pusat. Ya. Ini juga sama. Ya. Mengacu pada titik pusatnya. Baik, materi kita hari ini cukup. Ya, tetap semangat untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan kalian. Jangan lupa berdoa sebelumnya. Dan setelahnya memohon keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.